Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Denny Yudiantoro, SAP MM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Yang pertama, perkenalan. Dengan saya sendiri, Kevin Fitrisya dengan NIM 12406193050. Yang kedua, Casimira Amanta Putri dengan NIM 12406193052. Yang ketiga, Vina Oktaviana dengan NIM 12406193056. Yang keempat, Atika Aprilia Rifaida dengan NIM 12406193067. Dan yang terakhir, Dana Nur Indrasari dengan NIM 12406193076. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengertian dan fungsi bisnis di era digital. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui pencipta barang dan jasa atau create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan transaksi. Yang selanjutnya adalah fungsi mikrobisnis. Kontribusi terhadap pihak yang berperan langsung. Yang pertama, pekerja atau karyawan, yakni pekerja menginginkan gaji yang layak dari hasil kerjanya, sementara manajer menginginkan kinerja yang tinggi yang ditunjukkan besarnya omset penjualan dan laba. Yang kedua adalah dewan komisaris, yakni memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang ketiga, pemegang saham, yakni pemegang saham memiliki kepentingan dan bertanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Yang selanjutnya adalah fungsi makrobisnis, kontribusi terhadap pihak yang terlibat secara tidak langsung. Yang pertama adalah masyarakat sekitar perusahaan, yakni memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Yang kedua adalah bangsa dan negara, yakni tanggung jawab kepada bangsa dan negara yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar pajak, elemen, dan sistem bisnis. Yang ketiga adalah modal atau kapital, yakni sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang keempat adalah bahan-bahan atau material, yakni merupakan faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Kualifikasi SDM yaitu memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi, yakni keterampilan manajemen. Yang selanjutnya yakni jenis kegiatan bisnis. Yang pertama adalah produksi. Produksi mempunyai makna pembuatan atau penciptaan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Misalnya pembuatan sandal, almari, pakaian, dan sebagainya. Meskipun demikian, ada beberapa profesi yang bisa disebut sebagai produsen, seperti halnya seorang psikiater yang memberikan nasihatnya, seorang akuntan yang memberikan konsultasi kepada perusahaan tertentu. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa psikiater, akuntan adalah merupakan bagian dari produsen juga. Hanya saja, hal yang diproduksi oleh mereka tidak berupa barang, melainkan jasa. Dari paparan tersebut, produksi dapat diartikan sebagai berbagai kegiatan di dalam pabrik atau kegiatan di lapangan yang dapat memberikan manfaat bagi barang dan jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Sistem distribusi ada dua macam. Yang pertama yaitu distribusi langsung, dan yang kedua yaitu distribusi tidak langsung.
Distribusi langsung sangat efisien dan efektif. Seperti contoh, seorang petani yang menjual hasil pertanian ke ibu rumah tangga secara langsung. Sedangkan distribusi tidak langsung, contohnya adalah perusahaan mendistribusikan barangnya ke pemasok, lalu ke pengecer, dan barulah sampai kepada konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsumsi. Konsumsi merupakan rangkaian kegiatan bisnis, di mana kegiatan konsumsi merupakan bagian yang penting, karena perusahaan harus bisa memenuhi tuntutan pasar dengan menjaga konsumsi atau daya beli supaya tidak turun. Untuk itu, perusahaan akan berusaha menjaga kualitas atau mutu produknya, mengadakan inovasi produk, serta mengadakan promosi dan lain-lain. Selain itu, perusahaan juga harus tahu faktor-faktor apa saja yang meningkatkan konsumsi produknya. Faktor-faktor konsumsi antara lain umur, jenis kelamin, serta pendapatan. Jadi, perusahaan harus bisa menentukan di mana produknya harus dipasarkan. Karakteristik sistem bisnis. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, kompleksitas dan keanekaragaman. Jadi, bisnis yang muncul dengan berbagai sektor dengan bermacam-macam kelompok industri yang terdapat di dalamnya. Kedua, saling ketergantungan. Suatu perusahaan tidak akan bisa eksis atau terkenal tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain, sehingga ketergantungan dapat dilihat dari penyebaran wilayah produk. Yang terakhir, inovasi. Perubahan dan inovasi dalam bisnis mempunyai tujuan untuk memberikan kepuasan bagi konsumen karena adanya perubahan lingkungan seperti pendapatan tetap, tren atau model yang berubah, serta gaya hidup dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tantangan bisnis di era digital. Pada saat ini banyak wirausaha muda baru yang inovatif dan kreatif sehingga mampu menghadirkan inovasi dalam bisnisnya, yaitu dalam perkembangan teknologi informasi. Pada belakangan ini dunia usaha juga mengalami perkembangan tersebut, yang tidak lepas dari peran pelaku usaha yang berkontribusi dalam memberikan inovasi kreatif terhadap usaha atau bisnis yang ada dan berkembang di era digital saat ini. Kemudian hal ini terjadi dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang update dan koneksi jaringan internet yang semakin cepat dan mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga berkembangnya usaha kreatif di era digital ini berkaitan dengan perilaku penduduk dan pola belanja masyarakat Indonesia yang telah berubah, yang awalnya belanja offline sehingga sekarang belanja online. Masyarakat itu mempunyai keinginan yang sangat kompleks. Untuk penjelasan yang kelima, yaitu tantangannya berupa persaingan yang semakin tinggi. Sebuah bisnis dapat menjalin kerjasama di berbagai wilayah Indonesia, bahkan bisa sampai mancanegara juga. Untuk penjelasan yang kelima, yaitu tantangannya berupa zero surveillance, di mana pemilik usaha hanya berkomunikasi dengan pegawai perihal bisnis yang dilakukannya saja. Baik, berikut saya akan melanjutkan penjelasan tentang tantangan bisnis di era digital. Menurut Destra, tantangan yang akan dihadapi diantaranya ada 6. Untuk yang pertama yaitu transformasi digital. Kita tahu teknologi mampu membantu menghemat waktu, tenaga, dan memangkas biaya yang cukup maksimal bagi dunia usaha. Untuk yang kedua yaitu kecepatan. Apabila pemilik usaha tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar, dampak negatifnya bisnis yang dihadapi yaitu akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Untuk yang ketiga yaitu dari SDM atau sumber daya manusia. SDM di sini akan dipekerjakan serta membantu dalam mengelola usaha.